تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari istighfar. Yang pertama, istighfar itu adalah penunaian titah Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan berbentuk ibadah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, tadi sudah saya sebutkan, tapi ini saya sebutkan satu ayat lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 106, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita lakukan maka kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada hadis qudsi, masih dalam poin yang pertama dulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, penuh sampai ke langit karena banyaknya, kemudian kau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku mengampuni dosa-dosa itu tanpa aku peduli atau melihatnya lagi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Yang kedua, istighfar sebab datangnya rezeki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya dengan istighfar itu Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Juga di poin ketiga sebenarnya berhubungan dengan memperbanyak keturunan bagi orang yang tidak punya keturunan. Maka juga masuk dalam ayat ini, kata ulama, bisa dijadikan manifestasi yang ketiga, yaitu mendapatkan keturunan. Sebagaimana disebutkan, seseorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum dikaruniai anak setelah sekian tahun menikah. Maka kata Nabi SAW, mana kamu dari dua perbuatan yang mulia, yaitu mana kau dari sedekah dan istighfar, yang dengannya kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Maka kata Anas bin Malik, seingat saya nama sahabat ini Anas bin Malik, perawi hadisnya, mengatakan, saya pun melihat orang itu mengamalkan istighfar dan Allah mengaruniai dia anak 7 atau 9 anak laki-laki gara-gara istighfarnya. Juga teman-teman sekalian, bisa masuk dalam poin yang keempat, yaitu turunnya hujan dari langit, ya, dan juga diperbanyaknya harta atau perbanyak harta, banyaknya rezeki. Ini manifestasi yang keempat. Ya, sebagaimana juga dalam dalil yang sama, surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dan ini juga ada sebuah kisah disebutkan seorang di pasar dulu, di zaman dulu, kisah klasik. Dia duduk di pasar, dia menjual barang dari pagi dan dia tidak punya lagi pendapatan kecuali dari pedagang atau transaksi yang dia ingin jual pada saat itu. Kemudian dia melihat satu pasar tidak ada yang transaksi sama dia, orang-orang yang lalu lalang, sampai sudah menjelang maghrib pasar akan tutup. Maka tiba-tiba dia mengingat kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki dalam surah An-Nuh, surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 12 bagi orang yang berbanyak istighfar. Maka dia mengatakan, saya pun berdiri dekat dagangan saya yang tadinya dari pagi sampai sore tidak ada yang beli satupun barang itu. Lalu saya memperbanyak istighfar sampai saya tidak menghitung lagi batasnya. Sebelum terbenam matahari, hampir seluruh pedagang pasar datang dan memborong semua barang-barang saya, dan akhirnya laku semua barang tersebut. Yang kelima, teman-teman sekalian, dan ini juga tentu sejalan dengan sabda Nabi SAW, ya, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, jadi bukan cuma sekali dua kali, tapi rutinitasnya, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kelima, istighfar penyebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana dinukil dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar antakul, tuannya istighfar, yang terbaik dalam ucapan istighfar adalah kau mengucapkan,
Allahumma anta rabbi, wahai Tuhan, sesungguhnya ya Allah engkau adalah Tuhanku dan penciptaku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di perjanjian bersamamu. Wa wa'dika, dan seluruh janji-janji yang telah engkau janjikan. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui juga dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant, maka ampunilah seluruh dosaku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, wa man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca ini di siang hari atau di pagi hari, yakin dalam hatinya apa yang sedang dia ucapkan ini, kalau Allah sedang mendengar dan yakin Allah akan berikan, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka dipastikan dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkannya di sore hari atau malam hari, yakin dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang Allah janjikan, atau Allah akan ampuni dosanya di sini, maka kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Hadits riwayat Bukhari. Yang keenam, istighfar akan menghapuskan semua dosa-dosa, tidak terkecuali. Dan ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya, tapi saya akan sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjabarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 135 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, berbuat dosa, lalu mereka langsung mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membaca ayat ini, kemudian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah yang bisa didapatkan, istighfar mencegah hukuman yang bisa turun dari langit. Sebagaimana Hasan Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan daripada engkau mencari taubat. Dan cara yang terbaik agar engkau selamat dari azab Allah adalah engkau beristighfar dari dosa-dosamu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah menyelamatkan ada orang-orang yang berbuat syirik di Mekah, ya, bahkan Allah tidak hukum mereka justru karena masih ada kalimat istighfar yang keluar dari lisan mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Mereka adalah orang-orang Quraisy, penyembah berhala. Lalu Allah mengatakan, sedang kamu berada di antara mereka. Allah tidak akan hukum mereka sementara kau ada di antara mereka, hai Muhammad. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Apalagi kata para ulama, kalau yang memohon ampun itu adalah orang-orang beriman. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah istighfar adalah sebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil abdi salihi fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seseorang hamba yang saleh di surga, dan dia kaget dengan derajat yang sangat tinggi. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku, wahai penciptaku, dari mana nikmat ini yang hamba dapatkan? Maka kata Allah SWT, dari istighfar anakmu untukmu. Jadi walaupun sudah meninggal bisa diampuni dengan cara seperti hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Dan juga disebutkan dalam hadis yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama tentunya, Innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Kalau seandainya orang mukmin berbuat dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya yang membuat dia bisa kelam, gelisah, sedih, ya, gagal dalam banyak hal. Fa in taba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Dan kalau dia taubat, ya, kemudian dia berhenti dan bertobat dari dosa-dosanya, beristighfar kepada Allah, maka akan ditarik, ya, titik hitam itu dari hatinya sehingga dia tidak akan sumpek dan sedih lagi. Fa in zadat hatta tagfula qalbu.
Tapi kalau dia tetap berbuat dosa, maka akan bertambah titik-titik hitam itu sampai akhirnya menutupi hatinya. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabih. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dengan makna ar-ran dalam Al-Qur'an. Makna ar-ran dalam kata Allah, bal kalla barrana ala qulubim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya apabila orang mukmin melakukan suatu dosa, maka yang arti ayatnya adalah sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya adalah dosa-dosanya.